lagi nih, 20 menit lagi. Didukung oleh Habis ini gue nyari. Untuk mengentaskan daerah tertinggal oleh KPDT adalah dengan mengadakan simulasi atau sebutnya adalah KPDT Expo. Dimulai tahun 2009-2010 dan itu masih dilakukan di Jakarta, dan sejak 2011 mulai berjalan-jalan di area-area daerah tertinggal. Pak Yoga, 2011 itu Lombok Timur ya, diawali di sana ya. Timur, ya. Kemudian 2012 di Raja Raja Ampat, Ampat. ya. Dan mulai dari 2013 mulai 1 tahun ada 3 daerah. Event, ada 3 Oke. daerah. Kemarin 2012 itu kita lakukan di 3 daerah, di Pekatobi, kemudian di Bangkalan, Madura, dan satu lagi di Sumatera Barat di Pesisir Selatan. Tahun ini? Tahun ini 3 juga. Tahun ini tuh kita yang barusan aja kemarin di Bengkayang di Kalimantan Barat, kemudian yang kedua di Tapeng atau di tengah, satu lagi adalah di Mamuju Utara. Mamuju ya Pak. Mamuju Utara di Sulawesi Barat. Pak Yoga, seperti apa sih expo ini dilakukan? Jadi expo ini sebetulnya lebih kita upayakan bahwa daerah ini bisa mengekspos dirinya. Ya. Kita hanya memfasilitasi. Jadi memang namanya KPDT Expo. Dalam konteks sebenarnya Expo daerah tertinggal lah istilahnya begitu. Jadi bukan kementerian yang Expo. Kita memang membuka stand dan sebagainya hanya untuk menunjukkan, oh ini program-program yang sudah dilakukan. Jadi wilayah KPDT, tersebut memunculkan potensi-potensinya. Budaya termasuk di daerahnya, juga? termasuk budaya. Termasuk wilayah sekitarnya seperti yang kemarin kita juga lakukan, yang sering kita lakukan adalah kita juga mengajak juga daerah-daerah sekitar juga untuk memposisikan juga sama seperti daerah hostnya. Kemudian juga bisa mengekspos potensi wilayahnya, tidak hanya ekonomi tapi juga sosial budaya. Jadi kita juga memfasilitasi banyak sekali upaya pelestarian budaya, ya seperti kemarin di Bengkayang. Nah, ini saya juga beli di Bengkayang. Jadi langsung dipakai, hal yang potensi-potensi yang selama ini kita nggak pernah lihat ya, nggak pernah sampai Jakarta istilahnya. Kita bisa lihat di sana kan. Dan itu sekaligus kita memang mencoba menangkap juga aspirasi mereka untuk kita bawa. Selain mereka bisa ketemu dengan investor langsung di tempat, tapi juga hal-hal yang potensial kita bawa ke pusat, kita komunikasikan dengan teman-teman di kementerian lembaga. Ini kan sudah berjalan-jalan dari tahun 2011. Hasilnya seperti apa Pak? Hasil memang kita harus melihat ada keragaman ya antara satu daerah dengan daerah lain. Tapi begini, yang penting adalah bagaimana daerah itu bisa menindaklanjuti. Bukan kita loh, kita hanya memfasilitasi awal. Hanya membuka pintunya saja. Jadi semacam ya ini kunci udah kita serahkan kepada ini. Ya udah nih, terserah mau ditutup lagi atau dibuka lagi terserah daerah kan. Tapi benar-benar kalau daerah-daerah yang cukup proaktif, ya, lebih progresif, maka banyak sekali hal-hal yang bisa mereka buka, investor masuk dan sebagainya. Kemarin bulan ada testimoni dari salah satu bupati Pesisir Selatan, dia bilang yang tadinya kita nggak punya investor datang, wisatawan nggak datang, begitu setelah expo membanjir. Ternyata mereka juga baru tahu bahwa potensinya adalah luar biasa. Banyak hal-hal yang hidden yang mereka sendiri nggak sadar. Begitu dibuka baru aja mereka. Ini pemilihan daerah tertinggalnya seperti apa Pak? Karena kan ini kan ada seperti memilih Mamuju, Tapanuli Tengah untuk tahun ini. Kita memang berdasarkan usulannya. Kita ada beberapa yang memang kita lihat potensial ya, seperti contohnya Raja Ampat. Ya. Waktu itu masih hidden treasure lah itu kan ya, karena perkarunian terpendam 2012 kita mulai. Kemudian Wakatobi itu juga punya potensi yang jelas dari wisata bahari dan sebagainya. Tapi untuk daerah-daerah lain, mereka juga mengusulkan. Jadi kita semacam kompetisi juga di sini. Kita lihat daerah yang udah siap, yang lebih siap, kita akan utamakan. Kita juga melihat kan, kesiapan daerah itu berarti kita bisa lebih menjamin sustainability-nya ketimbang daerah yang ditunjuk. Kamu jadi host juga ya. Membuat mereka tanda kutipnya bangun ya Pak ya. Juga, dan kemudian juga mereka akan lebih committed untuk bisa melanjutkan ini semua. Tahun depan akan dilakukan di mana Pak? Kita sementara punya 2 kandidat. 2 kandidat ini pertama Alor, dan ini kebetulan juga ada preference dari Pak Menteri karena cantik sekali di sana. Dan satu lagi adalah di Halmahera Selatan. Mungkin salah satu alternatifnya yang ketiga adalah di Jawa, mungkin di Lepak atau Tempat juga. Jadi ini hal-hal yang mungkin sedang kita jaring sekarang. Tapi paling nggak kita udah punya 2 nih calon. Yang pertama Alor, kedua adalah Halmahera Selatan dalam konteks ini. Pak Yoga, apa target ke depan dari KPDT terhadap segala program-program ini? Kita target ya begini. Pertama adalah kita secara konsisten melanjutkan hal-hal yang selama ini sudah kita lakukan. Ini kan istilahnya nih kita punya target ya. Targetnya sudah 3 kalau daerah tertinggal itu. Pertama adalah
bagaimana IPM bisa ditingkatkan, indeks pembangunan manusia ini dalam konteks kesehatan, pendidikan dan daya beli. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan peningkatan pertumbuhan itu ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi. Dan jangan lupa kemarin seperti Kabupaten Banggai pertumbuhan ekonominya 16%. Hampir 17%, itu 3 kali ini loh, apa namanya, nasional loh, average. Dan yang terakhir adalah dalam kaitan dengan pengurangan kemiskinan. Nah, kita ini kemiskinan masih relatif tinggi di daerah tinggal seperti di Papua itu masih di atas 30%. Jadi kita masih mencoba untuk menurunkan angka kemiskinan ini menjadi paling nggak mendekati rata-rata nasional. Dan 70% memang daerah timur ya Pak? Daerah ya? timur, tertinggal ya? memang tingkat kesusahannya tinggi memang. Walaupun saya bilang selalu yang tercantik sebetulnya. Ya, potensinya cantik memang, tapi belum digali. Pak Yoga, terima kasih banyak. Semoga ini Andri. potensi segala daerah-daerah tertinggal bisa sama-sama kita gali, kita lihat bahwa kecantikan itu sebetulnya merata di seluruh bumi Indonesia ini. Dan jangan kemana-mana karena perbincangan masih akan segera berlanjut. Rekan saya Rustia masih akan segera hadir dengan perbincangan yang lain. Tetap di 811 Show. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ayo. Aku bicara yuk.